Halo sahabatku dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Jonsung, Jesus my Savior. Sahabatku yang terkasih, puji Tuhan ya semakin banyak yang menonton channel YouTube saya. Dan saya berdoa kiranya semua sahabatku dalam keadaan sehat, kuat, dan hidup ini selalu mencari kebenaran dan mentaati firman Tuhan. Sahabatku dimanapun Anda berada, ya, jika Anda suka, Anda merasa diberkati dengan penjelasan yang saya sampaikan, silakan dukung saya dengan subscribe dan share video saya. Mari kita memberitakan Injil bersama-sama sehingga banyak orang bisa mendengar kebenaran dan diselamatkan. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi dan menjelaskan ya, kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita lihat bagaimana konsep Muslim mengenai cara masuk surga. Ya. Ini menjadi sebuah perbedaan antara kekristenan dan Islam mengenai cara masuk surga. Sebelumnya mari kita dengarkan penjelasan seorang ustadz ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, harus masuk Islam. Kalau tidak, maka semua kebaikan tidak akan diterima. Syarat utama, syarat mutlak harus masuk Islam. Coba perhatikan. Syarat utama katanya supaya berkat diterima, amal ibadah diterima, harus masuk Islam. Kenapa harus begitu? Gitu. Memangnya kalau agama lain semua amal ibadahnya tidak diterima oleh Tuhan pencipta langit dan bumi? Nah, coba kita dengarkan riwayat berikut. Dan sebelumnya saya ingin mengingatkan sekali lagi, harus masuk Islam. Apapun kebaikannya tidak akan pernah diterima tanpa Islam. Coba perhatikan hadis riwayat Imam Muslim bahwa Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Ibnu Jada'an. Inna Ibnu Jada'an kana yuqri dhaif. Senantiasa memuliakan tamu. Wa yut'imu ta'am. Nah, jadi tadi dibilang bahwa harus masuk Islam supaya amal ibadah diterima, dan menurut hadis pertama harus muliakan tamu. Kalau syaratnya itu ada harus muliakan tamu. Jadi tamu kita dari manapun ya harus dimuliakan. Saya pikir orang Kristen juga ini ya menyambut tamu, karena di dalam Alkitab itu kita disuruh ya supaya kita ya mengasihi sesama manusia, supaya kita ya memberi tumpangan kepada orang. Ya, kalau ada tamu datang, dia mau nginap di rumah, kita beri tumpangan. Karena dengan begitu katanya kita bisa dikatakan menjamu para malaikat katanya. Bayangkan kita juga melakukan itu, berarti kita syarat masuk ini dong. Tapi katanya harus masuk Islam. Kalau Kristen tidak bisa, padahal kita lakukan kebaikan-kebaikan amal yang banyak juga. Tapi pertanyaan kan mengapa harus begitu? Nah, coba kita dengarkan lagi. Dan memberikan makan kepada orang-orang. Saya akan bacakan riwayat dari Ibnu Awanah yang lebih jelas penjelasannya. Coba perhatikan. Qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Abdallahi ibni Jada'ana kana fil jahiliyah yuqri dhaif. Abdullah bin Jada'an di masa jahiliyah senantiasa apabila ada huruf atau kata kerja kana kemudian setelahnya adalah fi'il mudhari' menunjukkan kepada terus menerus dan selalu dilakukan, sering dilakukan. Senantiasa memuliakan tamu. Wa yasilur rahim, menyambung silaturahim. Wa yafuqqul 'ani, dan membebaskan orang yang sulit bayar hutang. Nah, Anda lihat di sini. Kita kalau mau masuk surga
harus memuliakan tamu, ya. Kita jamu dia makan apa, oh saya pikir banyak orang Kristen juga melakukan itu, ya. Malahan kalau saya, ya, kita bantu orang-orang susah, kita buat panti asuhan anak yatim piatu, kita asuh mereka, kita besarkan mereka, ya. Kita lakukan kok itu semua gitu loh. Amal kebaikan apapun kita lakukan. Orang utang sama kita sulit ditagih, ya akhirnya kita pengen jalan, nggak usah bayarlah, biarlah, udah kasih kamu aja itu semuanya, daripada kita pusing nagih-nagih terus dan hubungan persahabatan jadi tidak enak kadang. Makanya sekarang kalau ada orang mau minjam uang, saya bilang, ya saya kasih kamu aja lah ini, kalau ada saya mampu bantu kamu saya kasih kamu, daripada kamu ngutang-ngutang nanti tidak bayar, dia jadi takut ketemu kita. Ya, jadi kita juga orang baik gitu loh. Kalau kita mampu nolong orang, kita pasti tolong, karena Tuhan Yesus memerintahkan kita suruh mengasihi musuh bahkan. Ya. Bukan suruh bunuh musuh, bukan suruh membenci musuh, kita disuruh mengasihi. Nah, saudaraku dimanapun Anda berada, lihat konsepnya itu, masuk Islam tuh memuliakan tamu, bebaskan hutang, nah kemudian apa lagi coba? Wa yuhsinul jiwar, dan berbuat baik kepada tetangga. Fa'athnaitu alaih, kata Aisyah radhiyallahu anha, aku pun memuji Ibnu Jud'an. Fahal yanfa'uhu dzalik? Wahai Rasulullah, apakah itu bermanfaat untuknya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, la ya Aisyah, enggak wahai Aisyah. Innahu lam yaqul yauman, sesungguhnya suatu hari pun dia tidak pernah mengucapkan Rabbighfirli khati'ati yaumaddin, wahai Rabbku, ampuni dosa-dosaku pada hari kebangkitan. Di sini kita ambil pelajaran bahwasanya Ibnu Jud'an tidak diterima seluruh amal baiknya disebabkan tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir. Makanya sering disebutkan di dalam hadis Rasul tentang man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya dia memuliakan tamunya. Maka sebesar apa amalan apapun yang Anda kerjakan, wahai orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan pernah diterima oleh Allah. Masuk Islamlah, karena Islam syarat mutlak amal baik Anda diterima oleh Allah. Nah, jadi di sini ya dikatakan bahwa masuk Islamlah, sebab Islamlah menjadi dasar mutlak amal ibadahmu diterima di sisi Allah. Nah, sahabatku dimanapun Anda berada, saya ingin menjelaskan ya mengenai ya mengapa saya bisa percaya Tuhan yang ada di Alkitab. Karena Alkitab sendiri menyatakan bahwa dia adalah firman Allah. Makanya saya percaya. Gitu. Sebenarnya dasarnya itu adalah di fondasi imannya itu, bukunya itu. Ya. Tadi menjelaskan masuk surga harus muliakan tamu lah, bebaskan hutang lah, mengasihi tetangga lah. Waduh, orang Kristen semuanya melakukannya itu. Ya. Tapi harus masuk Islam mutlak. Kenapa? Saya berusaha cari video-video mengapa harus begitu. Ya. Mengapa? Saya tidak temukan ya jaminan yang pasti kalau masuk itu Islam itu bisa diselamatkan masuk surga. Belum ada. Itu semua masih insya Allah. Nah, kalau kita dalam Alkitab kita sebenarnya perbedaannya itu di sini. Saya percaya Alkitab firman Allah, sedangkan teman-teman sebelah percaya Al-Quran firman Allah. Nah, saya percaya firman Allah. Kenapa? Karena Allah yang maha benar. Kalau dia tulis buku, pasti bukunya benar semua. Firmannya benar, tidak ada yang salah. Kalau Allah yang maha suci tulis buku, pasti standar kesuciannya, pengajarannya paling tinggi dari buku manapun juga. Hanya di Alkitab yang mengajarkan kesucian paling tinggi pengajarannya. Tidak ada di kitab manapun. Kasihilah musuhmu, kasihilah sama manusia. Ya, seorang laki-laki hanya boleh punya istri satu. Jangan berzina, jangan berbuat cabul. Nah, itu di Alkitab.
Allah yang maha tahu, dia menuliskan dengan jelas kesudahan dunia ini, kisah penciptaan dari awal secara detail sampai akhirnya dunia ini. Hanya di Alkitab kasih tahu munculnya kerajaan dunia nanti, runtuhnya bait Allah, Israel, segala macam. Dikasih tahu dengan jelas. Oleh sebab itu, saya lihat hanya Alkitablah yang memberikan sebuah dasar yang kuat, dalil yang kuat mengenai keselamatan. Dan Yesus Kristus memberikan penjelasan yang sangat benar sekali. Ya, dia berkata, ya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Dalam perjanjian lama Salomo sudah mengatakan dan mengingatkan ada jalan disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Jadi banyak jalan yang ditawarkan manusia dan iblis berusaha membuat banyak jalan untuk menyesatkan manusia. Tapi Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan manusia? Mari kita lihat cara Yesus menyelamatkan manusia. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya manusia disuruh diperintahkan mengambil seekor domba dan domba itu disembelih dan susun di atas batu mezbah. Ini mensimbolkan bahwa Yesus Kristus, Mesias akan datang nanti mati di kayu salib. Dia adalah anak domba Allah, simbolnya adalah domba. Domba inilah yang akan dikorbankan dan menebus dosa manusia. Kenapa? Allah yang maha adil menuntut menghukum dosa. Sifatnya menuntut, dia harus menghukum dosa. Karena orang berdosa harus dihukum. Allah yang maha kasih menuntut dia untuk mengasihi manusia. Sehingga ya Yesus Kristus datang ke dunia ini menjadi manusia, hidup di antara manusia, dihukumkan di kayu salib bagi dosa manusia. Nah, dalam perjanjian lama, sebelum Mesias datang, Yesus Kristus datang, disuruh mempersembahkan domba kurban. Domba ini simbol Mesias. Makanya ketika hukum Taurat diturunkan, ya, pada waktu itu, ya, akhirnya domba kurban dilaksanakan di bait Allah. Di bait Allah ada ruang kudus, ruang maha kudus. Masuk bait Allah cuci kaki, cuci tangan. Perempuan pakai kerudung, laki-laki piara jenggot, apa segala macam. Ini adalah sistem ibadah lahiriah, ya, jasmaniah. Ya, semuanya harus hadap Yerusalem, sujud-sujud hadap Yerusalem, ya. Itu di dalam ibadah lahiriah jasmani seremonial. Karena semua itu mensimbolkan Yesus Kristus yang akan datang. Dia adalah Tuhan. Sebelum Tuhannya datang, harus menghormati dulu, ya, simbol-simbolnya, gambarannya, bayangannya. Dalam Ibrani dikatakan dalam hukum Taurat itu adalah bayangannya, tapi hakikatnya adalah Yesus Kristus. Nah, kemudian di dalam akhirnya Lukas 16:16 ya, hukum Taurat dan kitab para nabi berhenti sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Jadi hukum Taurat dan para nabi, segala sistem ibadah simbolis, ambil domba apa segala macam, hadap Yerusalem, sujud-sujud menyembah kepada Tuhan, itu berhenti sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Makanya ketika Tuhan Yesus Kristus datang, Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah penghapus dosa manusia. Jadi semua manusia harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dialah anak domba Allah. Barang siapa percaya kepadanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Ketika kamu percaya, kamu dimateraikan dengan Roh Kudus. Jadi orang bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang hidup. Nah, kemudian ketika kita hari ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang sudah datang menebus dosa kita. Dia sudah datang menebus, dihukumkan bagi dosa-dosa kita. Kita menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Kita tidak lagi memelihara sistem ibadah lahiriah simbolis, harus pakai kerudung lah, piara jenggot lah, tidak boleh makan ini makan ini. Karena Tuhan sudah mengatakan bahwa barang siapa menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran ada rohani, spiritual, ya. Pakai hati, bukan lagi pakai postur tubuh, bentuk jubah atau apa segala fisik. Dan ukuran haram dan halal itu bukan masalah makanan lagi, tetapi ukurannya adalah apa yang keluar dari mulut, yaitu segala kata-kata kotor, pikiran, kejahatan. Nah, itu yang menjadi standar ukuran kesucian, bukan lagi masalah perutnya kosong atau perutnya isi. Nah, baru itu suci atau tidak, bukan lagi. Kenapa? Karena hari ini, ya,
Yesus Kristus sudah datang, hukum Taurat sudah digenapi, maka kita menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran sampai nanti Tuhan Yesus datang menjemput kita naik ke surga. Jadi saudara yang kasih di dalam Tuhan, ya, cara masuk surga di dalam kekristenan itu adalah dengan anugerah, bukan karena usaha manusia beramal ibadah. Kalau masuk surga dengan amal ibadah, jamu tetangga, jamu tamu, itu masuk juga, kita orang baik juga kok. Tapi kalau melalui Yesus Kristus yang tidak percaya kepadanya, maka pasti akan binasa. Nah, ini saya lihatkan gambaran kepada Anda bahwa akibat hubungan kita dengan Adam dan Hawa, kita menjadi orang berdosa. Kemudian ya, Yesus Kristus mati di kayu salib menebus dosa semua manusia, termasuklah dosa bayi, orang yang cacat mental lahirnya, Down syndrome, apa segala, siapapun agamanya, orang tuanya agama apapun, anak bayi kalau mati pasti masuk surga karena Tuhan Yesus telah mengasihi semua manusia dengan cara dihukumkan di kayu salib. Tapi kalau seorang anak tumbuh dewasa menjadi akil balik, dia harus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus gitu. Ada tanggung jawabnya merespon anugerah Allah. Nah, ketika dia merespon anugerah Allah, bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka hubungannya kepada Tuhan Yesus Kristus, dia menjadi orang benar. Kita dibenarkan bukan karena usaha kita, tapi karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi, sahabatku dimanapun Anda berada, kesimpulannya akhirnya adalah demikian ya. Nah, ketika Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah Allah dan juru selamat satu-satunya, katanya, akulah jalan kebenaran hidup, tidak ada seorang mendatang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka coba kita berpikir, Yesus menyatakan dirinya Allah, maka hanya ada dua kemungkinan, benar atau salah. Kalau salah dibagi dua lagi, dia sakit jiwa, berani klaim bahwa dia adalah kebenaran dan hidup dan bisa bawa masuk surga, atau dia berdusta. Mungkinkah Yesus itu sakit jiwa? Ya tidak mungkin, jelas sekali dia melakukan hal-hal yang waras kok. Banyak hal yang diajarkan semua tidak mungkin diajar oleh orang gila. Ya, tidak mungkin dia sakit jiwa, tidak mungkin juga dia berdusta karena dia mengajarkan ya, jika ya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Maka itu tinggallah satu pilihan saja, bahwa Yesus Kristus menyatakan dia adalah benar, tidak mungkin salah, tidak mungkin sakit jiwa, tidak mungkin dia berdusta. Jadi Yesus Kristus dia adalah Allah yang kesetaraannya dengan Allah bukan ya sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi mengosongkan dirinya menjadi hamba sama seperti manusia demi ya, dihukumkan di kayu salib bagi dosa-dosa manusia. Barang siapa percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa tidak percaya kepadanya akan binasa dan dihukum selama-lamanya. Sahabatku dimanapun Anda berada, saya mengajak Anda, kita memilih iman yang pasti. Jangan yang mudah-mudahan, jangan yang belum pasti. Pilihlah Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda. Bersama saya John Sung, Jesus my Savior.